Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu teks laporan hasil percobaan. Nanti yang akan kita pelajari ada 5 hal. Yang pertama yaitu pengertian teks laporan percobaan, yang kedua ciri-ciri teks laporan percobaan, yang ketiga struktur teks laporan percobaan, yang keempat cara membuat teks laporan percobaan, dan yang terakhir kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Selanjutnya pengertian teks laporan percobaan, yaitu teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan itu sendiri yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan ini bersifat umum atau universal. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan. Ada 7 ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu melaporkan hasil sebuah percobaan. Yang kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Yang ketiga, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Yang keempat, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah percobaan itu sendiri. Bahan dan alat itu berbeda ya. Kalau bahan itu yang dibutuhkan, sedangkan alat semacam hal yang digunakan. Nah, itu perbedaan bahan dan alat. Yang kelima, memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. Yang keenam, memaparkan pencatatan hasil percobaan. Yang ketujuh, di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan itu sendiri terhadap data hasil pengamatan. Selanjutnya, struktur teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu judul, tujuan, bahan, dan alat. Tadi sudah saya singgung bahan dan alat perbedaannya seperti apa. Yang keempat, langkah-langkah kegiatan, hasil percobaan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya, cara membuat teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu menulis dulu struktur teks laporan percobaan itu sendiri. Struktur tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada 6: judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, hasil percobaan, dan kesimpulan. Ya, langkah pertama membuat teks laporan itu membuat struktur tadi. Langkah ini dapat dibuat dari yang pertama menulis judul percobaan itu sendiri, tujuan percobaan, alat dan bahan, dan langkah awal hingga akhir percobaan. Selanjutnya, cara yang kedua adalah mengembangkan kerangka itu sendiri, mengembangkan struktur itu sendiri menjadi sebuah teks. Tulislah hasil percobaan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau gambar supaya pembaca lebih mudah untuk memahami hasilnya. Setelah semuanya selesai, tulislah kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim itu adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah perlawanan kata. Yang kedua, menggunakan kata bilangan. Kata bilangan pada teks laporan percobaan menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan.
Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Contohnya, siapkan, aduklah, hindari, tambahkan, tuangkan, sebaiknya campurkan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, menggunakan kata hubung. Kata hubung yang sering digunakan dalam teks laporan percobaan itu sendiri yaitu dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun. Selanjutnya, contoh teks laporan percobaan. Ini saya ambil contoh yang mudah, yaitu membuat slime tanpa boraks. Slime itu semacam mainan seperti karet. Ya, nanti lebih jelasnya kalian bisa browsing di Google atau lihat di YouTube. Tujuan, tadi sudah saya jelaskan struktur teks laporan percobaan. Ada tujuan, alat dan bahan, ya, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya langkah-langkah. Ya, langkah-langkah ini bisa ditulis dari awal sampai akhir percobaan itu sendiri. Selanjutnya hasil. Nah, hasil ditulis bagaimana hasil percobaan itu, apakah berhasil atau tidak. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan membuat sendiri slime tanpa borak, kreativitas serta pengetahuan kita menjadi bertambah. Nah, berarti kesimpulan ini bisa ditulis kegunaan atau tujuan dari dilakukannya percobaan itu, bisa ditulis pada bagian kesimpulan. Nah, sampai di sini materi tentang teks laporan percobaan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung WA saya. Ya, WA langsung mana yang sulit dan mana yang tidak dimengerti. Nah, untuk tugas kalian yaitu yang pertama, coba kalian melakukan sebuah percobaan yang sederhana di rumah tanpa perlu keluar rumah ya. Bisa cari referensi di YouTube atau di Google. Yang kedua, kemudian sediakan sebuah buku tugas, lalu tulislah hasil percobaan tersebut di buku. Lalu kalian bisa menfotonya hasil tersebut dan mengirimkannya lewat WA saya. Jangan lupa diberikan nama, nomor absen, serta kelas ya, agar tidak keliru nanti. Cukup sekian pembelajaran hari ini tentang teks laporan percobaan. Semoga kita selalu sehat ya, jaga selalu kesehatan, tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.